Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana merubah karakter diri yang sulit untuk sami'na wa ata'na? Begitu, Ustaz. Mungkin ada ya. Barakallahu fiik. Tabiat sifat manusia, ya, ada sifat yang baik, ada sifat yang kurang baik. Ada sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya sejak dia lahir. Sehingga dia tidak bersusah payah untuk dia memperbaiki dirinya. Memang dia termasuk seorang hamba yang diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan tabiat yang baik tersebut. Tapi ada seorang hamba yang dia dalam kondisi belum diberi nikmat tersebut sehingga dia harus muktasab. Dia harus berusaha untuk mendapatkan nikmat tersebut. Maka kita harus membiasakan. Jadi memang akhlak, adab, tabiat itu memang harus kita biasakan. Kita harus membiasakan. Kita harus mengevaluasi tentang diri kita, kekurangan kita, sehingga kita membiasakan. Ya. Bagaimana kita berusaha mendapatkan tabiat yang baik, mendapatkan yakni adab yang baik, mendapatkan sifat yang baik, di antaranya adalah sifat sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Maka ketika antum dan antuna mendapatkan seorang guru yang dia mendidik antum dan antuna untuk menjadi yakni seorang mahasiswa dan mahasiswi yang punya sifat sam'an wa ta'atan fil ma'ruf, untuk mendengar dan taat dalam kebaikan, maka ini sebagai mudah, motivasi besar. Ada seorang pengajar, ada seorang mu'alim yang dia mendidik santri-santrinya, yang mendidik mahasiswa dan mahasiswinya untuk menjadi yakni mahasiswa-mahasiswi yang sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat fil ma'ruf. Maka bahagia, karena dia akan terbiasa. Dan sifat sam'an wa ta'atan fil ma'ruf, mendengar dan taat dalam kebaikan, itu akan sangat memberikan dampak yang sangat besar dalam perjalanan kehidupan seorang pemuda dan pemudi. Itu dari hal yang terkait dengan dunia. Bagaimana ketika kaitannya dengan Allah? Bagaimana ketika kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaitannya dengan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, akan sangat bahagia dan indah. Maka bersyukur ketika ada seorang dosen, seorang mu'alim yang mendidik kita menjadi orang yang sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat fil ma'ruf. Ya. Maka saya di antara seorang guru yang saya menginginkan santri-santri saya adalah santri-santri yang punya sifat sam'an wa ta'atan fil ma'ruf, mendengar dan taat di dalam kebaikan. Kebijakan seorang guru, kebijakan seorang ustadz, kebijakan seorang mu'alim yang baik, yang tidak melanggar syariat, seorang santri harus taat. Karena ternyata di situ ada hikmah, ada pelajaran, ada faedah ke depan, tatkala dia nanti menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita sam'an wa ta'atan kepada Allah, sam'an wa ta'atan dengan Rasulullah, maka akan sangat indah lagi. Bagaimana caranya? Dibiasakan. Bersahabat dengan orang-orang yang alim, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, yang dia punya tabiat demikian, ya, mengambil faedah pelajaran dengan guru-guru yang mendidik antum dan antuna untuk seperti itu, sehingga antum ringan untuk membiasakan diri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah Ustaz untuk jawabannya, Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan yang lain, ini ada pertanyaan dari yang sudah menikah nih, Ustaz. Nah, ketika seseorang sudah berumah tangga, Ustaz, ya, kemudian masuk di bulan Ramadan, ya, kadang terjadi
percakapan antara suami dan istri, Ustaz. Ya. Kadang dipengaruhi dengan hal-hal yang kecil, mungkin karena rumah yang kurang beres dan sebagainya, Ustaz. Padahal orang tersebut sudah meyakini bahwasannya di Ramadan itu para denekotnya syaitan sudah dibelenggu oleh Allah. Namun kenapa kok dia ini masih terpancing emosi untuk malah dengan pasangannya dan sebagainya? Mungkin bisa berikan nasihatnya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Maka saya nasihatkan kepada Rizia dan juga saya nasihatkan kepada antum dan antuna sekalian, perbanyak amal kebaikan, baik di rumah ataupun di tempat yang lain. Ya. Kenapa? Kalau setan terbelenggu, tapi kan ada ya godaan-godaan yang lainnya. Dari sifat tabiat buruk yang lainnya. Dari para manusia, orang-orang di sekitarnya. Ya. Bahkan hadis itu justru menjadi sindiran bagi kita. Kalau sudah dibuka pintu-pintu surga, tapi kita berbuat seperti itu, sungguh itu menunjukkan puasa kita tidak berkualitas. Kalau pintu-pintu neraka sudah ditutup, artinya ya jalan-jalan untuk meninggalkan kemaksiatan itu sangat dimudahkan, tapi kita melakukan kemaksiatan berarti ada yang tidak pas, ada yang tidak berkualitas dalam puasa kita. Ketika para setan sudah dibelenggu, kemudian ternyata kita masih banyak melakukan kemungkaran, berarti ada yang tidak berkualitas di dalam kita beribadah kepada Allah. Jangan-jangan puasa kita masih belum banyak dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jangan-jangan puasa kita masih belum banyak dipenuhi dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ya evaluasi untuk saya dan juga keluarga, ya kemudian untuk antum dan ikhwah sekalian yang sudah menikah, penuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Perbanyak membaca Al-Quran, insya Allah. Baik di rumah, ya, baik dimanapun penuhi. Akan indah insya Allah azza wa jalla. Dan kita harus berlatih, ngerem. Ketika ada sesuatu, kita rem. Bagaimana supaya tidak terjadi. Ya. Tapi insya Allah, ketika rumah dipenuhi dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dipenuhi dengan baca Al-Quran, digunakan untuk murajaah, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, insya Allah akan indah. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين